Ya, baik ya. Sudah terlihat di layar masing-masing. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi malam ini. Semoga semua sehat walafiat dan diberikan kemampuan untuk senantiasa belajar dan memahami setiap apa yang dipelajari. Malam ini materi yang kita bahas itu masih berkaitan dengan uang ya. Jadi kita malam ini untuk ketiga kalinya bicara tentang uang ya. Dulu pernah kita bicara tentang uang itu tentu saja dalam perspektif ekonomi makro ya. Bagaimana hubungan simpanan dengan investasi. Itu Anda mungkin mengingat ya bahwa dalam ekonomi makro circular flow-nya itu bisa dijelaskan bahwa satu ekonomi itu seperti kolam besar di mana ada keran ya yang untuk mengisi air, kemudian ada lubang yang dianggap sebagai keluarnya air ya. Nah, intinya ada yang disebut kebocoran dan injeksi. Nah, kebocoran itu terdiri dari tabungan, pajak, dan impor. Nah, jadi kalau ada kegiatan-kegiatan ini terlalu besar, tetapi tidak diimbangi oleh injeksi, nah itu bisa mengakibatkan ekonomi mengalami krisis ya. Ya karena tabungan itu harus diimbangi oleh investasi. Pajak harus diimbangi oleh pengeluaran pemerintah. Kemudian impor harus diimbangi oleh ekspor. Agar ekonomi itu bisa berputar ya. Nah, sebenarnya yang kita bicarakan itu dalam mekanisme ini efektifnya adalah melihat semua kegiatan itu dalam bentuk uang ya. Nah, itu semua ujungnya adalah uang. Ya. Jadi sejak orang tidak barter lagi, uang itu menjadi satu alat ya yang menyimpan nilai. Selain sebagai alat pertukaran ya, dia adalah alat penyimpan nilai di mana merepresentasikan seluruh sumber daya yang kita miliki ya kalau kita memegang itu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita bertemu membicarakan juga uang ya, tetapi dalam perspektif yang sifatnya bagaimana perilaku manusia menentukan uang itu sebagai nilai ya, sebagai aset ya, sebagai komoditi. Nah, ini agak sangat dianggap bermasalah dalam ekonomi Islam ya, karena kan dia menjadi komoditi itu karena ada harganya ya. Nah, harganya itu bunga. Nah, di situ kita bicara tentang present value ya, bahwa uang itu punya nilai karena ada bunga, sehingga uang yang kita pegang saat ini itu sangat berharga
dibanding uang yang kita pegang yang akan datang. Maka kalau kita mau memutuskan suatu bisnis ya, tentu dengan minjem uang di bank misalnya untuk suatu proyek, nah itu harus dihitung dulu untuk menentukan present value-nya ya. Nah, kalau present value-nya lebih tinggi daripada biaya untuk investasi pada proyek tertentu, maka itu tentu bagus-bagus saja. Nah, tapi kesimpulan waktu itu kita mengatakan bahwa semakin tinggi bunga itu semakin present value-nya menjadi tidak cocok untuk kita berbisnis ya. Semakin rendah bunga, semakin bagus untuk melakukan bisnis. Nah, termasuk juga waktu itu kita bicara tentang bagaimana ya kita berbicara tentang uang sebagai aset ya. Uang sebagai aset itu tentu yang hadir pertama kali adalah teori utility ya, yang menjelaskan bahwa ada titik di mana orang itu takut kehilangan uang ya. Nah, titik ini adalah titik ketika orang itu menjadikan ya berbagai cara ya, mencari berbagai cara itu untuk mengamankan uangnya. Nah, tentu munculnya apa yang kita sebut sebagai asuransi ya. Nah, kemudian bahwa aset itu selain diamankan kan juga mau dikembangkan. Maka ketika bicara mau dikembangkan aset itu, karena kan ada resiko ya. Nah, resiko inilah yang dihitung ya. Bagaimana caranya aset itu berkembang dengan resiko yang yang bisa diantisipasi ya. Jadi kalau Anda orang yang sangat suka resiko, nah tentu peluang untuk meningkatkan aset sebesar ancamannya ya kehilangan uang. Nah, itu teorinya seperti itu. Nah, ada juga teori-teori yang kita pelajari di situ yang menjelaskan bahwa kita melakukan diversifikasi itu ya dengan data-data historis menunjukkan bahwa diversifikasi itu mengurangi resiko pasar ya, resiko pasar yang terjadi secara sistemik ya, tetapi bukan resiko perusahaan. Nah, jadi tetap ada resiko, tetapi tentu kalau kita misalnya tidak diversifikasi, resikonya lebih besar. Nah, ada cara untuk kita misalnya tidak mau ikut pusing di dalam mengembangkan aset itu, ya kita minta orang lain untuk mengelola, ya ada reksadana, ada fund manager, atau kalau kita mau pusing sendiri, ya kita cukup melihat indeks, ya harga saham yang dalam asumsi teori, ya hipotesis pasar bahwa cara itu cukup cukup efektif ya, asalkan tentu saja tidak ada gangguan-gangguan tertentu yang yang tentu tidak diinformasikan dalam pasar itu. Tapi indeks itu menunjukkan fakta-fakta apa adanya, tapi tidak memiliki intuisi ya apa yang terjadi. Nah, kira-kira begitu ya pelajaran kita sampai ke kita bicara tentang sistem moneter. Mungkin sebelum sampai ke sini, tentu kita perlu melihat kaitannya ya, bahwa semua kaitan dengan pelajaran utama kita yaitu ekonomi makro.
Nah, kalau tadi kita bicara keseimbangan antara simpanan dan investasi itu jelas makro banget. Tapi ketika kita tadi bicara hal yang kedua tentang perangkat-perangkat dasar keuangan, nah kita tentu tidak melihat hubungan langsung ya dengan ekonomi makro, tetapi di sini lebih bersifat mikro sebenarnya ya. Nah, sehingga kalau kita mau menghubungkan dengan ekonomi makro, tentu nanti arahnya itu ada pada penjelasan tentang bagaimana ekonomi ya menjadi satu alat ya untuk menganalisis ya kira-kira bagaimana menentukan ya tingkat suku bunga ya yang mempengaruhi perilaku orang ya ketika memilih aset-aset tadi ya. Nah, itu hubungannya ke situ ya. Nah, tentu tidak langsung ya, tapi secara tidak langsung nanti arahnya ke situ. Nah, ini yang kita pelajari saat ini arahnya itu masuk ke bagaimana cara kerja bank ya di dalam menciptakan uang. Jadi nanti kita akan coba mempelajari bahwa pada sesungguhnya bank itu kan tidak mencetak uang, tetapi dia menciptakan uang ya dengan cara yang kita kenal sebagai bentuk pencatatan ya. Pencatatannya itu menciptakan uang. Ya nanti kita pelan-pelan belajar ya. Nah di sini judulnya dari konsep ke kontrol ya. Nah, jadi kita di sini mencoba membedah mesin sistem moneter. Tentu tidak dalam kapasitas sejauh kalau Anda belajar ilmu ekonomi moneter secara tersendiri ya. Nah, di sini hanya sepintas ya untuk memahami bagaimana uang diciptakan oleh bank ini. Nah, dunia tanpa uang ya dulu tentu pernah uang itu tidak seperti sekarang ini ya. Nah, dulu yang terjadi itu kan barter. Orang menukar beras ya dengan gula pasir. Itu 2-3 tahun yang lalu saya pernah saksikan di Gunung Kidul masih seperti itu ya, ada ya, tukar kacang dengan rumput. Nah, itu barter ya. Nah, jadi bayangkan kalau kita masih menggunakan itu ya tentu mengalami problem di dalam mempertemukan apa yang disebut double coincidency of wants ya. Jadi kebetulan, wah itu ekonomi pasti lambat sekali ya. Nah, tentu perlu itu. Dan ini tentu menjadi tidak efisien ya. Karena kita keliling ke sana kemari mencari orang yang mau menukar apa yang kita butuhkan, ya belum tentu apa yang kita mau tukar itu dibutuhkan orang. Nah, itu tentu bisa kita bayangkan betapa itu menjadi problem ya. Nah, tapi pada awalnya kan orang mencari ya bentuk-bentuk tertentu yang bisa menjadi uang. Ya, kalau dalam Islam kan Anda kalau belajar tentang riba itu, di situ ada beberapa jenis alat tukar ya. Bahkan tepung itu bisa jadi alat tukar ya.
termasuk biji-bijian ya, atau akhirnya nanti yang dominan itu adalah emas dan perak. Nah, emas dan perak ini tentu dari Yunani dan berkembang dalam Islam dan sampai ke Eropa ya. Dan bahkan perjalanan emas itu kan sampai sekarang ya luar biasa ya, dia tetap menjadi satu komoditi yang sangat mewah ya, sangat stabil dan tentu selalu dicari ya. Nah, sebenarnya sebelum terjadi uang kertas ini ya, tentu dulu emas dan perak inilah yang menjadi alat tukar ya. Nah, dulu ada evolusi ya, emas ini menuju ke kertas. Nah, di beberapa negara di Eropa ya, termasuk di Italia kalau nggak salah, di Belanda, nah dia itu punya tukang emas. Tukang emas ini namanya goldsmith ya. Ada wilayah tertentu itu banyak sekali tukang emas. Nah, disitulah orang membawa emasnya ya untuk ditaruh ya. Ini untuk menaruh emasnya di situ, eh, dia dikasih bukti bahwa ada emas di situ. Nah, itu ada cap, ada stempel yang tentu dipercaya orang ya, di kertas yang tertulis bahwa dia punya emas di tempat di goldsmith itu. Nah, orang entah bagaimana ya, ini mengalir ya secara alamiah. Tentu waktu itu tiba akal gitu ya kan. Nah, orang menjadikan ya kertas yang ditempel tadi saya dengan stempel goldsmith itu sebagai alat tukar ya ketika dia mau eh, membeli sesuatu ya yang dia butuhkan. Nah, itu yang terjadi ya, yang membawa satu perubahan ya. Itu sebenarnya juga terjadi perubahan besar ya, karena kan emas itu eh, sebelum apa namanya di berevolusi menjadi kertas ya, di mana kertas itu menunjukkan bahwa ada kepemilikan emas di goldsmith itu. Nah, itu masyarakat menganggap repot ya. Jadi memang ini pertanyaan besar bagi kita kalau ingin kembali ke sana ya. Padahal dulu itu kan sudah dipakai, dia ditinggalkan karena merepotkan sekali ya kalau kita bawa-bawa emas itu ya. Nah, ini faktanya seperti itu. Kemudian Goldsmith ini melihat ada peluang untuk mengembangkan emas simpanan orang ini, ya, karena kebanyakan mereka akhirnya tidak mengambil emasnya ya. Nah, kenapa? Karena dia sudah merasa terwakili oleh surat yang dia bawa kemana-mana itu. Nah, orang yang mungkin juga memiliki surat itu juga sudah merasa bahwa surat ini bisa pindah ya ke tempat lain. Nah, ini sebenarnya cerita bagaimana proses kepercayaan kita kepada uang itu hadir ya. Jadi dulu eh, ada sejarahnya seperti ini. Jadi kalau Anda percaya sekarang uang itu sebenarnya dulu sejarahnya seperti itu ya. Jadi tidak tiba-tiba dicetak kemudian orang percaya, enggak. Itu punya sejarah di mana bahwa orang mempercayai satu kertas itu ya, ada stempelnya dan memang ada emas ditaruh di tempat yang tadi disebut goldsmith itu ya. Nah, jadi
orang-orang di Goldsmith ini punya apa ya? Tiba-tiba dia muncul pikiran ya bahwa wah, ini sebenarnya kalau emasnya nganggur di sini eh, rugi juga kita ini, tidak ada hasilnya ya. Jadi dia akhirnya berpikir untuk memanfaatkan emas itu ya. Karena itu kan ya kan sederhana sekali kan pikiran ini kan bahwa lah kan toh mereka percaya kalau saya menulis kertas saya stempel. Nah, jadi mereka ya tentu tidak semuanya ya. Ini pikiran biasanya orang-orang yang pintar berpikir begini kan kata orang-orang Yahudi ya. Mungkin ada orang Yahudi di sana. Nah, jadi kalau misalnya ada 1.000 gram emas, ya jangan semuanya lah ya di surat kemudian dikasih orang. Ya cukup 300 gram ya untuk kalau terjadi nanti mereka tiba-tiba datang bersamaan mau mengambil emasnya kan tidak panik ya. Nah, jadi dia melakukan sebenarnya di sini ada manipulasi ya. Nah, dia memanipulasi itu. Nah, cuma memang menarik ya bahwa kenakalan mereka ini tapi berbuah baik ya. Kenakalannya itu menghasilkan eh, apa? Perkembangan ekonomi yang luar biasa ya. Karena ekonomi lebih berkembang karena dia menambah alat pembayaran yang sebenarnya tadi hasil manipulasi ya. Nah, itu tentu jadi perjalanan yang pada akhirnya kan berkembang terus dan belum ada peristiwa yang tiba-tiba orang mengambil semua emasnya terus dia kolaps ya. Nah, Anda bayangkanlah ya, ini kan sebenarnya gambaran bank yang ada sekarang ya. Bayangkan kalau orang itu datang semua mau mengambil uangnya, padahal kan sebenarnya uang bank di bank itu eh, tidak dalam jumlah sebesar apa yang tercatat ya, karena dia berproses ya, dia pindah ke satu tempat ke tempat lain. Nah, jadi itu gambarannya. Nah, tentu ketika itu menimbulkan fenomena pertumbuhan ekonomi yang baik, ya tentu raja, pemerintah pada masa itu melihat, wah ini sesuatu yang menarik. Nah, akhirnya kan itu diambil alih oleh pemerintah, ya disahkan. Nah, ini setelah disahkan, ya tentu pemerintah punya cara kerja yang bukan memanipulasi ya, karena memang kan pemerintah punya emas ya, tinggal caranya itu yang ditiru ya, diresmikan ya, tentu dengan uang pemerintah itu sendiri ya, uang yang ditulis dalam kertas itu ya, dan diakui. Nah, sebenarnya panjang perjalanannya uang ini ketika dia akhirnya meninggalkan emas sama sekali ya. Karena di balik apa namanya eh, uang komoditi ini, kita sebut uang komoditi ini karena kan ada emasnya ya, ada emas di balik kertas itu, nah, namanya uang komoditi. Itu mengakibatkan perang dagang ya, karena mereka berebutan emas ya, bahkan politik dagang itu sengaja misalnya membuat murah barangnya itu agar orang membeli barangnya agar dia bertambah banyak emasnya. Nah, perang dagang itu akhirnya tidak bisa dikendalikan. Akhirnya mereka memutuskan, tentu yang memutuskan ini adalah negara-negara yang besar pengaruhnya, seperti Amerika, China, Jepang, ya, Inggris, Jerman, Uni Soviet. Nah, mereka lah yang menentukan, yang akhirnya menjatuhkan apa namanya ukuran uang itu pada dolar, ya, itu ukurannya. Nah, kalau Anda bertanya kenapa dolar tidak diganti aja, ya itu urusannya adalah kepercayaan.
Kalau Anda percaya uang yang lain silakan ya. Tapi masalahnya kan kepercayaan itu kan dibentuk oleh sistem, ya. Misalnya Anda tidak mau pakai dolar, ya silakan aja dari beberapa orang yang selain Anda yang menggunakannya. Ada miliaran orang yang mempercayai. Nah, jadi ini masalah kepercayaan ya. Jadi orang masih mempercayai dolar ini uh, tetap sebagai uang yang diterima di mana-mana. Nah, saya kemarin waktu mampir di Singapura itu, saya pakai rupiah nggak bisa ya kan, harus pakai uang mereka di situ. Nah, jadi ini tentu apa namanya proses yang berjalan yang kenapa tiba-tiba menjadi kepercayaan, padahal kan tadi kalau kita melihat di Goldsmith itu juga ada tipu-tipuannya ya, dia sebenarnya nggak ada emasnya ditulis emas, dan akhirnya eh, keyakinan orang bahwa ini ada nilainya itu akhirnya terbentuk ya, tanpa peduli lagi bakal betul-betul, tapi yang jelas kan itu bisa digunakan ya, orang yakin bahwa ini diterima ya. Ya seperti sekarang kita ini, kita kan nggak ngerti ya, apapun itu, bahwa saya punya uang sekian dan itu di yang lain. Nah, kecuali kalau palsu ya, itu beda lagi ceritanya. Tapi ini adalah uang yang resmi ya, yang kita yakini bahwa itu berlaku. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, coba kita lihat bagaimana sekarang ya, di saat bank yang tadinya berangkat dari Goldsmith itu akhirnya menjadi bank ya kan, mengembangkan model penciptaan uang itu. Sebenarnya kan tadi itu kan menciptakan uang ya. Jadi membuat kertas itu yang sebenarnya dia tidak memiliki emas sama sekali ya. Tapi dia apa namanya punya orang lain ya. Dan kemudian pemerintah malah tidak lagi menggunakan emas itu ya sebagai dasar. Dia hanya menjadikan ya stempel ya bahwa pemerintah yang bertanggung jawab atas uang itu. Nah, jadi bagaimanapun kalau kita berbicara uang, ya dia tidak hanya sekedar sebagai alat tukar, tapi dia juga menjadi tolok ukur, ya. Nah, kemudian penyimpan nilai. Ini yang apa namanya, yang bisa kita terima lah ya. Karena kan ada lagi satu yaitu untuk alat spekulasi ya. Tentu kita tidak menerima itu sebagai alat spekulasi, tetapi kita berhenti di tiga kategori ini ya. Pertukaran, unit hitung ya. Kita bisa mengatakan 900.000 atau kita biasa menulis 900K atau apapun itu kan unit hitung ya. Nah, menyimpan nilai tentu kita bisa melakukan apa namanya satu pembelian ya dengan hanya bermodal bahwa kita punya catatan di bank itu ya. Kalau kita punya catatan di sana tertulis 10 juta, ya itu kita percaya bahwa ada uang di situ 10 juta. Ya, padahal ini kan cuma catatan ya. Nah, jadi ini inovasi uang ya, ketika dia menjadi uang kertas ya. Nah, jadi tadi bahwa emas ya sebagai uang ya atau representasi uang itu kita sebut uang komoditas ya. Uang komoditas. Sementara uang kertas yang kita pakai sekarang yang hanya diakui oleh pemerintah secara sah
karena ada tanda tangan di situ. Nah, itu kita sebut itu sebagai uang tanpa nilai intrinsik ya. Uang tanpa nilai intrinsik. Nah, ini membedakan itu ya. Jadi sekarang meskipun sebenarnya di bank itu tetap ada emas ya, tetapi bukan itu ukurannya uang ada ya. Dia dicetak, kemudian ditentukan jumlahnya, kemudian beredar di pasar, kemudian itu menjadi sumber daya untuk pertukaran ya. Nah, eh, bagaimana bank ya menciptakan uang ya. Jadi di sini menciptakan uang bukan berarti menciptakan kekayaan, bukan ya, tapi menciptakan uang ya. Seperti tadi ya, bahwa sebenarnya dia hanya memberikan kertas yang tidak ada nilainya. Nah, tetapi di sini menciptakan uang itu bukan mencetak ya, tapi pencatatan bank itu yang membuat dia menjadi uang bertambah ya, bukan mencetak, tapi dicatat ya. Nah, jadi sebenarnya sederhananya bahwa yang dilakukan bank itu adalah memberikan semacam surat utang, gitu ya kan. Jadi seperti tadi ya, sampai saat ini itu membawa ekonomi itu menjadi bergerak cepat ya. Kita coba bayangkan bagaimana Anda kalau belanja pakai QRIS, kan secepat itu ya Anda transfer. Coba bayangkan kalau itu harus Anda dari Kulon Progo ya, katakanlah ke Jogja aja berapa jam itu untuk sampai uang yang Anda mau sampaikan, kalau uang betul-betul ada uangnya ya. Kan sebenarnya nggak ada uangnya ya, itu cuma memindahkan catatan aja ya. Ada perpindahan catatan. Nah, memindah catatan ini atau kita sebut sebagai surat surat utang itulah yang memperbanyak uang ya, karena tercatat. Artinya karena kita menyebut uang itu sebagai alat tukar, ya orang bisa bertukar itu seolah-olah ada uangnya, padahal itu cuma catatan. Jadi kita menggunakan QRIS itu dengan cepat ya, langsung terbayar. Kemudian di tempat lain juga begitu. Nah, padahal itu dalam proses ya, itu masih dalam dalam catatan neraca ya. Nah, kira-kira begini ya, jalan ceritanya bagaimana eh, uang itu dicetak, bukan dicetak, sorry. Bank itu menjadi mesin pencipta uang ya. Nah, jadi bank melakukan lebih dari sekedar menyimpan uang ya. Dalam sistem perbankan ada yang namanya cadangan fraksional ya, atau apa bahasanya itu kalau bahasa Indonesianya, cadangan wajib minimum ya. Jadi tidak boleh uang itu dipinjamkan semua ya, harus ada berapa persen yang harus disimpan. Nah, jadi masyarakat ini menyimpan uangnya ke bank. Nah, ada cadangan disimpan dan ada yang disalurkan ke peminjam. Nah, cadangan reserve sebagian kecil dari simpanan yang disimpan oleh bank dan tidak dipinjamkan. Dan itu memang aturan ya, yang diatur. Ya, tentu tujuannya itu kan untuk membatasi ya. Nah, kewajiban cadangan minimum ya, peraturan dari bank sentral lah yang menentukan cadangan minimum itu ya. Jadi ini tentu ya mempertimbangkan kondisi ekonomi secara menyeluruh ya. Tentu saja ada hubungannya dengan inflasi ya.
Karena uang itu kan kalau banyak beredar menciptakan, artinya apa ya, memungkinkan terjadi inflasi, ya. Maka ada ketentuan berapa yang harus dicadangkan, ya. Nah, karena secara matematis nanti juga bisa ketahuan kalau bank mencadangkan prosentase tertentu, nah itu bisa apa namanya, bisa dihitung berapa banyak uang yang diciptakan, ya. Nah, jadi nanti ada hitungannya, ya. Nah, jadi ada rasio cadangan, ya, reserve ratio. Itu fraksi simpanan yang dipegang oleh bank sebagai cadangan. Nah, ini kira-kira prosesnya seperti ini, ya. Jadi pertama, bagaimana simpanan $100 ini menciptakan uang baru, ya. Nah, katakanlah dalam ekonomi itu cuma ada uang $100, ya. Nah, kita mengasumsikan $100 ini adalah mata uang yang beredar. Sementara ada ketentuan bahwa harus ada rasio cadangan 10%. Nah, jadi nasabah tadi ini menyetor ke Bank Nasional pertama. Nah, ini Bank Nasional pertama, ya, $100, ya. Tapi ada ketentuan, nah ini liabilitas, ya, $100 ini simpanan nasabah. Tapi ada ketentuan untuk cadangan 10%, ya, artinya $10. Nah, karena ini adalah bank komersil, ya tentu dia punya kesempatan untuk meminjamkan $90. Nah, jadi di sini simpanan nasabah itu $100, uang tunai di tangan peminjam itu, ya, kemudian ada uang $90 yang dipinjamkan tentunya. Nah, ini dalam pencatatan itu dianggap penciptaan uang, ya. Nah, karena total jumlah uang yang beredar, ya, beredar ini adalah 190, ya. Nah, jadi ada uang cashnya 100, ya, tetapi ini menjadi 190 dalam catatan, ya. Bukan apa namanya, uang yang 100, ya, kemudian ada lagi tambahan 90, 100 dalam wujud seperti tadi ketika pertama kali disimpan di bank oleh apa namanya, oleh nasabah, ya, di sini. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi ketika bank memberikan pinjaman, mereka menciptakan uang. Nah, jadi yang digaris bawah itu adalah pinjaman itu adalah penciptaan uang, ya. Kredit itu adalah menciptakan uang. Sistem perbankan dengan cadangan fraksional menciptakan uang, tapi tidak menciptakan kekayaan. Nah, ini harap dicatat bahwa yang diciptakan itu adalah uang, ya, tetapi tidak menciptakan kekayaan. Nah, sebenarnya kan inti dasarnya di sini kan kepercayaan, ya. Misalnya kalau saya percaya, Anda mungkin langsung pergi ke toko saya mengambil barang, ya. Oh, saya ambil dulu, ya. Nah, itu kan sebenarnya kalaupun ada tanda sah dengan kertas, ya, ada nota, ya, ya bisa aja, ya. Tapi tanpa itu pun juga karena saya percaya, tapi kan saya harus mencatat supaya jangan sampai kamu lupa, saya juga lupa. Ada catatan, nah itu, ya. Nah, catatan itulah sebenarnya dianggap sebagai penambahan uang, ya. Nah, karena orang percaya bahwa sejumlah tertentu tadi, ya, yang 90 tadi itu dipinjamkan itu adalah
uang ya yang kita dapatkan ketika kita meminjam. Padahal kan tadi yang 100 itu tetap tertulis ya di situ ya, milik nasabah tadi. Nah, kalau ini bergerak terus ya, dan pasti bergerak terus ya. Nah, misalnya kalau tadi nasabah yang meminjam itu $90, sudah dikasih, dia kan nanti masukkan ke Bank Nasional kedua. Nah, ya kan? Nah, itu dia masukkan ke situ. Apapun ya dalam transaksi ini, misalnya ada transaksi di sini, ya antara nasabah peminjam dengan penjual misalnya ya, atau pemilik bahan apalah, bahan baku atau apa. Nah, pasti uang ini kan lari ke tempat tertentu. Katakanlah itu Bank Nasional kedua. Nah, dia taruh di situ. Nah, di Bank Nasional kedua ini nanti juga akan memberikan pinjaman. Tetapi dengan cadangan 10%. Nah, dia cadangkan 9%. Maka dipinjamkanlah $81 ini. Nah, di sini terjadi kegiatan ekonomi yang pada akhirnya nanti membawa uang itu juga masuk ke sini, ke Bank Nasional ketiga. Nah, ini dia juga mencadangkan 10%, maka dia meminjamkan lagi sisanya ya. Nah, tentu dalam kegiatan transaksi ini nanti akan masuk ke Bank Nasional keempat ya. Begitu seterusnya ya perjalanannya. Nah, sehingga nanti menurut teorinya bahwa itu bisa tercipta uang ya sampai 1.000 ya, menjadi 1.000 ya. Tadi dari 100 itu menjadi 1.000 karena dia melakukan satu apa namanya utang piutang utang piutang yang panjang ya tadi ya, dari satu tempat ke tempat lain ya, tanpa menambah uang. Ini tadi tidak ada uang yang bertambah ya, ini hanya pindah-pindah tempat. Nah, jadi itu penjelasannya. Nah, penjelasan kenapa bisa menjadi 1.000, nah itu dengan adanya teori ini ya, yaitu bahwa multiplier ini ya, atau multiplication ini, utang diutangkan tadi ini, jumlah uang yang dihasilkan oleh sistem perbankan dari setiap dolar cadangan ya, itu adalah 1/R. Berarti kan kalau R-nya 10% atau 0,1, berarti kan 1/0,1, yaitu sama 10. Berarti bisa, katakanlah kalau ini adalah bank 1, bisa sampai bank 10, ya. Terjadi multiplier, ya, pengganda uang itu. Nah, akhirnya menjadi ya 100 ya kali 10 sama dengan 1.000 total uang yang diciptakan. Nah, ini yang disebut sebagai money creation ya. Nah, yang sebenarnya menunjukkan pencatatan di setiap transaksi pinjam meminjam ya, surat utang lah katakanlah begitu ya. Surat utang ini menciptakan uang ya. Nah, artinya ini tentu menarik karena dengan cara seperti ini ekonomi berkembang cepat ya. Dengan cara seperti ini ekonomi berkembang cepat. Sebenarnya kita diantar dari satu alat tukar yang berwujud emas tadi menjadi semakin maya ya. Ini kan catatan digital ya. Jadi pada akhirnya nanti mungkin kita tidak butuh apa-apa selain dari catatan digital. Nah, mungkin itu terjadi pada saat ini kita kenal dengan Bitcoin itu ya. Itu lebih apa namanya? Lebih
tidak berwujud lagi itu ya, karena dia hanya pindah ke satu tempat ke tempat lain. Nah, jadi kira-kira begitu. Nah, misalnya di sini ada studi kasus efek dari uang $50 yang ditemukan. Misalnya Anda menemukan uang kertas $50 ya, dan menyetorkannya ke rekening bank Anda. Bank sentral menetapkan kewajiban cadangan minimum sebesar 20% atau R sama dengan 0,2. Berapa jumlah maksimum uang beredar dapat bertambah? Jadi kalau tadi hitung pengganda uangnya adalah 1/R sama dengan 1/0,2 sama dengan 5 ya. Tapi 5 kali ya. Hitung peningkatan maksimum simpanan. Jadi 5 kali 50. Simpanan awal ya itu menjadi 250. Nah, hitung perubahan bersih pada jumlah uang beredar. Nah, peningkatan simpanan 250 dikurangi penurunan mata uang di tangan publik 50. Jadi peningkatan maksimumnya itu adalah $200. Ya, karena tadi kan menemukan uangnya orang ya, kemudian masuk ke bank, berarti kan ada yang kehilangan 50 ya. Tapi dia menjadi 200. Nah, jadi yang harus Anda garis bawahi, ingat ya, ini kita bicara tentang peredaran uang ya. Kalau kita bicara peredaran uang, artinya kita berbicara tentang alat tukar yang pindah ke satu transaksi ke transaksi yang lainnya. Nah, tentu itu dimungkinkan ya dengan adanya cara kerja bank seperti ini ya, yang terpercaya. Ya. Karena Anda bisa membayangkan kalau itu harus menggunakan uang cash semua, ya itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi kalau Anda betul-betul ingin melihat cashnya. Wah, itu tidak akan berputar uang secepat itu. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kenapa ini menjadi sesuatu yang diterima secara luas dan pemerintah melegalkan itu karena terbukti meningkatkan ekonomi, ya, meningkatkan ekonomi. Nah, jadi pertanyaan besarnya yang sering kita protes, ya kan, ini yang saya juga jadi nggak nyaman ya, kalau kita protes bahwa seharusnya kita kembali ke emas, ya mungkin orang melihat sisi negatifnya, ya memang ada negatifnya ya, ini memang paradoks ya, ada negatif dari cara kerja uang seperti ini. Nah, negatifnya itu kalau tadi kita tambahkan uang itu sebagai alat spekulasi, wah itu sudah apa ya, keluar dari teori pencadangan tadi ya, dia sudah masuk ke apa yang kita sebut tentu bukan di bank ya ke tempatnya, itu biasanya di pasar keuangan ya, kita kan pernah bicara tentang pasar keuangan ya, yang disebut pasar keuangan itu ya obligasi dan pasar modal ya. Nah, itu lebih bisa berlipat-lipat kali lagi ya kemampuannya untuk menggandakan uang ya, di mana sebenarnya nggak ada uang ya, itu hanya surat utang ya. Nah, resikonya ini yang sebenarnya dikritik oleh Islam itu, resikonya itu adalah ketika dia meledak ya, itu kan kayak gelembung ya. Karena sebenarnya kan yang dijual itu harapan ya, harapan ke depan akan terwujudnya satu nilai bisnis yang besar. Nah, seperti kalau Anda membayangkan kenapa orang itu sangat menyukai dan sangat mahal misalnya sahamnya Tesla ya, saham apa namanya ini bisnis-bisnis yang ada hubungannya dengan teknologi. Ya itu karena orang punya harapan ke masa depan bahwa itu nilainya nanti akan semakin besar ya. Karena dia punya kinerja yang luar biasa. Bahkan valuasi Elon Musk saat ini kan sudah ditentukan nilainya Elon Musk itu berapa.
ribu triliun. Nah, jadi ini gambaran bagaimana perjalanan uang tadi ini tiba-tiba dia melesat jauh dan memiliki sisi gelap dan sisi terang ya. Nah, sisi terangnya itu kan mengembangkan ekonomi secara cepat. Sementara sisi gelapnya itu adalah yaitu selalu kan kembali lagi ke manfaat besar itu berbanding lurus dengan resiko yang besar ya, atau return yang tinggi itu ya berbanding lurus dengan risiko yang tinggi ya. Oke, kita kembali ke sini lagi. Lalu itu masih ya apa yang dilakukan oleh bank komersil ya, yaitu menggunakan kredit itu sebagai cara menciptakan uang ya. Nah, sekarang kita bicara bank sentral ya. Tentu bank sentral ini adalah pengendali semua bank yang tadi melakukan transaksi ya. Dia mengawasi sistem perbankan dan mengatur jumlah uang beredar. Nah, ini inti dari pembicaraan di sini adalah uang beredar ya. Nah, jadi uang beredar itu, kenapa kita bicarakan di sini? Karena itu adalah darahnya ekonomi ya kan. Kita tadi bicara tentang kebocoran dan injeksi. Nah, harapannya bahwa injeksi yang diberikan dalam ekonomi itu tidak meracuni ekonomi ya, artinya tidak membuat inflasi ya, sesuai dengan batas yang dibutuhkan ya, karena model penciptaan kredit ini bisa bermasalah juga kan, bukan hanya menciptakan inflasi, tapi juga bisa menciptakan krisis ekonomi kalau dia sifatnya spekulasi. Ya. Di mana sifatnya spekulasi itu kalau uang itu beredar di tempat yang sebenarnya tidak dalam kepentingan saat ini, tapi kepentingan jangka panjang mungkin, atau kepentingan spekulasi itu kan kepentingannya kepentingannya itu hanya memutar uang di pasar uang itu ya, tidak kemana-mana, dia menggelembung di situ. Nah, itu yang disebut menggelembung. Dia tuh tidak punya saluran ke sektor real ya. Sementara kan harapan kita ini dalam makro misalnya itu kan dia ingin menciptakan barang dan jasa. Uang itu diharapkan menciptakan barang dan jasa, tetapi ketika dia menjadi spekulasi dan itu terlalu terlalu keras spekulasinya itu ya, nah itu bisa runtuh ya. Dulu krisis moneter atau krisis di Amerika ya, itu diakibatkan oleh kasus yang disebut real estate ya, kasus real estate, di mana Amerika sama lah kalau sekarang ini ada program pemerintah membuat rumah berapa juta itu ya. Nah, itu dulu diwujudkan pada saat itu di Amerika itu. Nah, itu menarik sekali ya. Tentu masyarakat yang membeli itu mengkredit ya. Nah, katakanlah proyek pertamanya itu ditangani oleh lembaga keuangan tertentu ya. Mungkin karena dia punya kepentingan lain ya, portofolionya itu dijual ke lembaga keuangan lainnya. Nah, nanti lembaga keuangan lainnya juga itu menjual lagi ya ke lembaga keuangan lainnya lagi ya. Artinya mereka yang ingin ikut di dalam share ya, modal di situ. Nah, tapi di titik
sebelum itu semua terwujud dengan baik, tiba-tiba terjadi krisis ekonomi, para pembeli rumah ini macet semua, ya, gagal bayar, macet semua, jadi berantakan. Akhirnya terjadilah apa yang disebut krisis moneter sistemik, ya, secara sistemik. Artinya dia menjadi kolaps semua. Nah, jadi itu cerita bagaimana kita melihat kalau uang itu bergerak tidak di dalam rangka kepentingan sektor real, ya. Nah, jadi tiba-tiba dia melampaui batas, ya. Nah, sebenarnya ketika tadi dari perubahan Goldsmith, ya, menjual kertas itu, ya itu betul-betul sektor real, ya, digerakkan. Tapi lama kelamaan itu menjadi tidak jelas, ya, karena uangnya berputar di pasar keuangan, tapi tidak ada yang lari ke sektor real. Nah, inilah yang diingatkan oleh Menteri Keuangan kemarin, Purbaya, bahwa jangan sampai bank-bank ini malah beli lagi beli obligasi, beli saham, padahal tugasnya itu untuk memutar uang di masyarakat, ya, agar uang ini menjadi eh, apa namanya eh, eh, alat yang menggerakkan ekonomi. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi bank sentral mengatur ekonomi itu, ya, sebenarnya bukan hanya menentukan cadangan tadi, ya, cadangan 5%, 20%, ya, yang nanti eh, akan mengendalikan bank-bank komersial itu, ya. Nah, jadi tentu targetnya itu adalah bagaimana uang beredar itu bisa dikendalikan. Nah, ini tugasnya bank sentral. Nah, ada banyak instrumen, ya, paling tidak ada 3. Nah, bagaimana bank sentral mengendalikan uang beredar ini, ya. Tadi kan bank komersil itu bisa menambah peredaran uang dengan menciptakan uang. Tapi tugas utama bank sentral itu bukan hanya menambah, tapi bisa juga mengurangi, ya. Jadi instrumen utama adalah apa yang disebut operasi pasar terbuka, ya, open market operation. Jadi pembelian dan penjualan surat berharga pemerintah oleh bank sentral ini adalah instrumen kebijakan moneter pilihan. Ini biasanya kita sebut sertifikat Bank Indonesia, ya. Nah, jadi untuk menambah jumlah uang beredar, ya, kalau misalnya ekonominya lagi lesu, bank sentral membeli surat berharga, ya. Nah, jadi dia membayar dengan rupiah, ya, tentu saja, ya, sehingga dia masuk dananya di sektor bank. Nah, bank tentu memiliki cadangan yang meningkat, nah, jadi dia bisa memberikan juga pinjaman lebih banyak. Jumlah uang akan beredar. Nah, kalau mengurangi jumlah uang beredar, maka bank sentral tentu menjual surat berharga itu agar uang masuk ke bank sentral, ya. Uang ditarik dari sirkulasi. Cadangan bank menurun, bank berikan lebih sedikit pinjaman. Nah, kira-kira begitu, ya, sederhananya, ya. Jadi dana cadangan ini tentu ada ketentuannya sendiri dan ada juga pengendalian melalui surat berharga ini, ya. Tentu surat berharga ini bisa dijual belikan itu karena kan bunga yang ditentukan oleh bunganya itu, ya, tentu tidak dipaksa, ya, tapi dia membeli karena bunga, ya. Tapi kalau dana cadangan ini, ya, itu adalah ketentuan, ya, tidak, itu wajib, ya. Itu tadi namanya aja kan cadangan wajib minimum, ya. Nah, instrumen yang kedua, ya, ini yang tadi kita bicarakan, yaitu cadangan. Nah, kewajiban cadangan minimum, ya. Jadi
mekanismenya mengubah rasio cadangan untuk mempengaruhi pengganda uang, menurunkan RR akan meningkatkan jumlah uang beredar dan sebaliknya. Jadi tadi kan kita sudah contohkan ya, bagaimana kalau cadangannya itu 5%, 10%, berapa kali jumlah uang itu menjadi diciptakan ya. Nah, itu semakin sedikit cadangan itu semakin banyak uang yang diciptakan ya. Jadi kalau misalnya cadangannya 5%, itu bisa menjadi 10 kali ya, 10 kali ya dari jadi jumlah pinjaman itu ya. Nah, itu bisa misalnya kalau dari tadi 1 juta itu menjadi 10 juta ya. Nah, kalau 20% itu artinya kan cuma 5 kali ya. Jadi dari 1 juta menjadi 5 juta. Nah, tapi ini jarang digunakan karena perubahan yang sering akan mengganggu operasional perbankan. Jadi cadangan ini biasanya awet ya. Nah, tapi kalau diskonto ya bunga tingkat bunga itu tentu sering berubah ya. Nah, ini yang paling diandalkan. Suku bunga pinjaman yang diberikan bank sentral kepada bank komersial menurunkan tingkat diskonto, mendorong bank untuk meminjamkan lebih banyak. Nah, jadi kalau bunganya rendah ya tentu banyak pinjaman ya, banyak uang yang dipinjamkan. Nah, ini seringkali sebagai pemberi pinjaman terakhir, lender of last resort, saat terjadi krisis likuiditas. Jadi ada posisi yang menentukan di sini, di mana bank sentral itu menjadi pemberi pinjaman terakhir ya, lender of last resort. Saat terjadi krisis likuiditas, bukan untuk kebijakan sehari-hari. Ini seperti tuas darurat. Ya. Nah, jadi ketika terjadi ini, itu kalau ada uang ditaruh di rekeningnya Bank Indonesia itu bukan berarti tidak sebenarnya bukan semata-mata menganggur ya, tapi itu memang tujuannya untuk berjaga-jaga ya. Jadi kalau gayanya dulu Ibu Sri Mulyani kan lebih ketat pada antisipasi ya. Jadi kalau Menteri Keuangan yang baru ini lebih banyak istilahnya itu gaya entrepreneur ya, berani dan tentu melihat ya daripada kita tidak bertindak ya, pada akhirnya kita juga mati semua ya, lebih baik kita membuat tindakan yang mungkin ada hasilnya ya, karena bagaimanapun itu bisa dikontrol ya. Nah, jadi kerentanan sistem, nah, masalah dalam pengontrol uang ya, tentu tergantung pada perilaku ya. Jadi kan yang menentukan itu kan masyarakat ya, sebagai sumber uang utama ya. Jika masyarakat memegang lebih banyak uang tunai tidak disimpan di bank, ya, bank memiliki lebih sedikit cadangan, memberikan lebih sedikit pinjaman. Nah, perilaku bank, jika bank memilih untuk menahan cadangan berlebihan ya, nah, misalnya waktu COVID itu bank itu takut meminjamkan uang ke UMKM ya, karena ribet dan repot. Dia lebih suka membeli obligasi pemerintah. Apalagi waktu itu pemerintah juga butuh uang ya untuk bansos ya, bantuan sosial. Nah, ada yang namanya bank run. Nah, ini Ini resiko besarnya bank itu adalah ada bank run. Nah, situasi di mana banyak deposan karena khawatir bank akan bangkrut bergegas menarik dana mereka. Nah, ini yang akan meruntuhkan itu karena uangnya kan tidak sebesar uang yang beredar ya. Nah, bank tidak memiliki cukup cadangan untuk membayar semua deposan ya, dapat menyebabkan bank tutup.
Nah, ini sudah pernah terjadi di Amerika, di Indonesia ya, terjadi kepanikan. Tentu itu yang paling ditakutkan ya, Bang ini. Jadi Anda membayangkan, tapi ini kan resmi ya, Goldsmith tadi yang memanipulasi catatan uang itu yang sebenarnya bukan emasnya ya. Nah, dia meminjamkan. Nah, bayangkan kalau tiba-tiba semua orang datang meminta emasnya. Nah, ini tentu akan menimbulkan problem ya. Bagaimana itu bisa di-cover ya. Karena jumlah emas yang ada itu tidak sebanyak apa yang ditulis ya. Nah, untuk mencegah itu ya ini menggunakan asuransi ya. Nah, di Amerika juga ada asuransi, ada kalau kita di sini ada lembaga penjamin simpanan. Nah, ini adalah payungnya ya. Nah, jadi kalau Anda mau aman di dalam investasi apapun, kalau ada yang nawari misalnya bunga 20%, maka Anda lihat aja LPS dulu ya, berapa sih yang bisa dijamin ya. Kalau dia di atasnya itu berarti itu berbahaya ya. Nah, itu menjadi ukuran. Namanya kalau di bank ya, apakah dia melampaui ini atau di BNP juga bisa ya kita bandingkan dengan LPS. Karena ada resiko di situ bisa timbul kalau melampaui apa yang dijamin oleh simpanan. Paling tidak kita ada ukuran ya. Apalagi kalau di bank ya. Nah, intinya kalau Anda masuk ke bank tentu mencari yang dijamin simpanannya ya. Ada LPS. Tentu bagi mereka yang mau menyimpan uangnya ya. Nah, mekanisme ini menjamin simpanan nasabah sehingga batas tertentu. Bahkan jika bank gagal. Hal ini secara drastis mengurangi insentif bagi nasabah untuk panik ya. Nah, ini tentu ada pengaruh psikologisnya ya. Tapi ada studi kasus ya mengatakan bahwa meskipun ada asuransi, bank run klasik masih bisa terjadi. Contohnya adalah apa yang terjadi di Inggris 2007 ini sudah lama ya, yang akhirnya harus diambil alih oleh pemerintah. Nah, jadi ini cuma gambar bagaimana apa namanya hubungannya dari apa yang tadi kita sampaikan ya. Ini gambar yang sangat sederhana ya. Jadi tadi kan kita bicara bahwa bagaimana penciptaan uang ya. Intinya di sini kita bicara money creation yang menambah peredaran uang. Dia merupakan kegiatan yang terjadi di dalam perbankan ketika uang itu disimpan ya, kemudian ada ketentuan cadangan minimum ya, wajib ya, cadangan wajib minimum ya. Dan di sana ada rumus 1/R-nya ya, artinya bagaimana rumus ini menentukan berapa kali ya penciptaan uang itu bisa terjadi ya. Kalau cadangannya dalam prosentase tertentu. Nah, kemudian itu menambah uang ya dari berbagai tempat ya di mana uang itu disimpan dan dipinjamkan. Nah, di sini bank sentral tugasnya mengontrol ya. Nah, ini cara mengontrolnya ada 3 ya. Dengan pasar terbuka, kewajiban cadangan, tingkat diskonto. Nah, ya, ini adalah sifat uang itu ya. Dasar uang ini membuat gambar menurut saya ini menarik ya. Saya sendiri tiba-tiba tertarik ya dengan notebook LM ini. Dia bisa membuatkan satu materi yang yang memukau ya.
Nah, hanya saja harus hati-hati ya, kadang-kadang dia salah di dalam membuat hitung-hitungan ya. Tadi pagi saya coba itu suruh membuat satu kurva ya tentang nilai uang ya dan harga. Nah, itu salah dia, terbalik angkanya. Nah, jadi harus tetap kita kritisi. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan nggak? Belum, Bapak. Nah, ini nanti saya kasih linknya aja ya. Silakan nanti masuk di sini dan Anda bisa belajar lagi di sini ya. Anda bisa menanyakan lagi, atau sebenarnya bukan hanya di sini kan. Saya tadi tuh belajar banyak ya, karena ini kan sudah lama ya. Melalui chat GPT tadi ya, saya belajar itu mendalami itu bagaimana sih ceritanya penciptaan uang ini ya. Karena kalau dipahami secara sederhana itu agak berat itu kalau kita tidak mengerti akuntansi dengan baik ya. Jadi kita di sini kan akhirnya memahaminya itu melalui penyederhanaan ya, bahwa sebenarnya money creation itu ya, itu sumbernya tadi ya, bagaimana uang yang dulu jelas-jelas emas itu merupakan titik tolak ya, di mana orang menciptakan uang kertas. Itu bisa seperti itu ya. Nah, jadi ini AI ini bisa membantu kita itu berpikir sederhana ya, sampai kita betul-betul mengerti ya. Saya lama sekali tadi berdialog itu untuk paham ini, karena ini sebenarnya materi ini sangat ruwet ya, karena bukan karena apa namanya, karena sengaja dibikin ruwet, tapi karena memang cara kerja akuntansi itu seperti itu ya. Nah, cara pencatatan itu begitu ya. Nah, cuma perlu dipahami aja. Mari kita tutup dengan hamdalah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih Bapak. Ya, sama-sama.